Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu ini dalam kelas sosial kultural. Bapak Ibu semua, eh, untuk malam hari ini saya menggantikan Bu Ani ya, untuk menyampaikan materi tentang sosial kultural. Mungkin Bapak Ibu semua yang mengambil P3K Formasi Guru sudah berkali-kali bertemu saya ini. Ya, di sini ada siapa ini? Yang memang sekelas sama saya di kompetensi SJT. Ini ada Bu Niko Mangdarmini nih. Saya masih hafal sama siapa ini? Bu Fernanda Yelistiani nih, yang memang ada di kelas formasi guru. Bapak Ibu semua, mohon izin untuk membuat dokumentasi. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk open cam bagi ibu-ibu yang berhijab, diperkenankan bisa menggunakan hijabnya lebih dahulu untuk kita foto dokumentasi bersama. Oke, halo. Ya, Pak. Oke, ini saya tunggu Jih untuk apa namanya ini sesi dokumentasi untuk malam hari ini di tanggal 7 November hari Kamis. Tuh. Aku menaik. Oh, khawatir. Tahu kamu. Bimbel bayi deh. Ampun. Oke, ini ada Bu Nurul dari Mojokerto lagi, Bu Juniati juga. Oke, ini beberapa memang yang sudah saya familiar ini di kelas kompetensi situational judgment test atau kompetensi teknis. Jadi kalau malam hari ini kita akan berbeda bahasanya, yaitu membahas sosial kultural yang mungkin memang nggak akan jauh beda Bapak Ibu semuanya dari apa yang ada di kelas SJT. Namun memang SJT itu memang kelasnya untuk kelas guru, kalau ini nanti ada di kelas. Oke, ini sudah saya mohon izin untuk direcord juga Bapak Ibu semuanya. Jadi ini nanti akan direcord oleh saya dan oleh admin. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini saya rasa sudah ya, kita bisa apa namanya itu saya sesi dokumentasikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, posisi baik ya Bapak Ibu semua. Oke, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, apa nih? Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi pada malam hari ini kita belajar bersama mengenai sosial kultural. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, ini langsung saya mohon izin untuk share screen juga ya. Oke, Bapak Ibu semua yang mungkin baru sekelas dengan saya. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri. Di sini saya. Oke, apakah sudah apa Bapak Ibu semua? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, Jelas. ini perkenalkan nama saya Raden Barik Maulana. Jadi saya asalnya dari Surabaya, yang kebetulan memang ada di penempatan saya ada di Kemenak, Kementerian Agama. Tepatnya di alamat rumah saya hari ini ada di Gunung Kidul, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti apabila akan ke Jogja, bisa mampir, bisa silaturahmi bersama saya di Gunung Kidul seperti itu. Oke, jadi ini Bapak Ibu semua, di CV saya secara sederhana ya Bapak Ibu. Jadi saya apa namanya itu adalah seorang guru di MTS Negeri 1 Gunung Kidul. Ya, saya adalah seorang guru di MTS Negeri 1 Gunung Kidul. Oke. Kalau Ibu semua, perolehan tes sosial kultural saya kalau nggak salah tahun lalu itu ya total dan manajerial ya, dari 180 saya mendapatkan 163. Berarti ada 17 yang saya nggak mendapatkan poin seperti itu.
Oke, Bapak Ibu semua, saya rasa ini sudah dijelaskan oleh Bu Anin mengenai bagaimana teknis soal. Kalau soal sosial kultural itu memang soalnya kurang lebih ada 20 butir soal dengan ketentuan tidak ada nilai jawaban nol apabila tidak dijawab. Jadi Bapak Ibu semua diharapkan untuk menjawab soal dengan sebaik-baiknya. Jadi rentangnya ada dari 4, 3, 2, 1 Bapak Ibu semua. Jadi sosial kultural tidak ada nilai nol atau tidak ada nilai salah kecuali kalau Bapak Ibu tidak menjawab soalnya seperti itu. Tapi saya rasa dari soal sosial kultural yang sudah diberi Bu Ani yang nanti akan saya lanjutkan tidak akan jauh beda sebenarnya karena memang yang pembahasannya ya sebenarnya itu aja sebenarnya, tinggal kita bagaimana bisa mencermati karena soal itu bentuknya variatif ya. Salah satu apa namanya itu salah satu untuk materinya adalah pengendalian konflik dan bagaimana memahami perbedaan seperti itu. Dan saya rasa ini merupakan kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu semua. Ketika kita tempat kerja, bagaimana kita bisa mengendalikan konflik, konflik sosial utamanya antara konflik pribadi dengan konflik kepentingan. Itu memang harus kita bisa bedakan Bapak Ibu semuanya. Jadi di soal sosial kultural itu nggak jauh-jauh beda dari seperti itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa memahami perbedaan, bagaimana kita bisa memahami yang namanya apa namanya itu keberagaman, kemudian kita juga bisa memahami bahwa ada yang namanya anti diskriminasi seperti itu. Jadi budaya kerja salah satunya adalah anti diskriminasi karena pada dasarnya setiap ASN itu memiliki kesempatan yang sama dalam karirnya sebenarnya. Jadi di karir itu tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, semuanya mendapatkan hak yang sama seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu. Ini saya lanjutkan saja di pembahasan soalnya. Oke, untuk pembahasannya menggunakan cara saya belum tahu cara paling bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya di kelas SJT saya rasa sudah terbiasa dengan saya. Jadi kalau saya akan membacakan soalnya, nanti Bapak Ibu semua tinggal menyampaikan nanti jawaban yang paling benar yang mana, coba kita urutkan juga seperti itu. Oke, saya bacakan soalnya. Di sebuah desa yang multikultural terjadi konflik terkait penggunaan lahan. Sebagai seorang ASN yang baru bertugas, tindakan paling efektif yang Anda dapat lakukan adalah A. Memilih pihak pada salah satu kelompok yang paling vokal. B. Membiarkan warga menyelesaikan masalah mereka sendiri. C. Memfasilitasi dialog antara kelompok yang berkonflik dan mencari solusi bersama. D. Melaporkan konflik tersebut kepada pemerintah pusat. Bapak Ibu semuanya, silakan dijawab lebih dahulu. Jadi di sini memang ada konflik agraria ya kalau kita katakan ya. Oke, agraria. Dan di sini Bapak Ibu ada seorang ASN baru yang bertugas. Misalnya Bapak Ibu semua ada ASN yang bekerja di Kementerian Agraria dan Ruang atau ATR BPN. Seperti itu, Badan Pertanahan Nasional. Tuh. Jadi bagaimana ketika mendapati sebuah kasus ada yang namanya konflik lahan, konflik penggunaan lahan antara kubu A dan kubu B atau perseorangan A dan B seperti itu. Oke. Di sini kalau kita lihat jawabannya sepakat jawabannya C semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Di sini langsung saya munculkan di bawah kanan bawah ini ada opsi C, D, B, A. Jadi opsi C itu adalah yang terbaik 4, D itu 3, B 2, A itu 1. Oke, jadi memang dalam menangani konflik ya, jadi seorang ASN yang bertugas itu merupakan wakil negara ya. Jadi wakil negara, maka seharusnya sebagai wakil negara yang memiliki tugas ya dan memiliki kompetensi diharapkan secara sederhana ya. Ini sebelum kita masuk ke hukum, jadi sederhana kita bisa masukkan secara sederhana melalui apa dialog Bapak Ibu semuanya. Kita mencoba dialog karena kita di situ adalah sebagai petugas, sebagai perwakilan negara yang bertugas dalam bidang agraria
dan tata ruang. Jadi Bapak Ibu semua kita ini diharapkan apa? Mampu menjalankan tugas kita sebagai seorang ASN di Kementerian Agraria untuk apa? Memfasilitasi dialog antar kelompok yang berkonflik dan mencari solusi bersama. Diharapkan ada apa namanya itu solusi yang kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, oke, kita bisa beralih yang D, yaitu melaporkan tersebut kepada pemerintah pusat atau melaporkan ke atasan apabila dirasa kita sebagai ASN baru ternyata di luar kendali kita. Ternyata ada beberapa hal yang memang ini perlu diselesaikan oleh senior atasan kita. Nah, di situ mungkin jawabannya D. Tapi ketika di situ kita masih bisa mengendalikan, harapannya itu seorang ASN itu bisa mengendalikan konflik. Seperti itu. Jangan sampai kita larut dalam konflik seperti itu. Setidaknya kita bisa apa namanya itu memfasilitasi dialog ketika terjadinya konflik antar kubu atau antar perseorangan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa ini tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Tidak ada ya? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Oke, saya lanjutkan. Oke, soal yang kedua. Pernyataan yang paling tepat mengenai pentingnya menjaga keberagaman budaya di Indonesia adalah A. Keberagaman budaya dapat menghambat pembangunan nasional. B. Keberagaman budaya harus dibatasi untuk menjaga persatuan. C. Keberagaman budaya merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. D. Keberagaman budaya hanya penting bagi kelompok minoritas. Ini saya rasa juga mudah Bapak Ibu. C. Oke ya. Kalau ini saya juga rasa ini Bapak Ibu langsung sepakat nih jawabannya C ini. Oke C, ya. iya, Pak. Jawabannya memang C Bapak Ibu semuanya. Kita juga harus mengetahui ya juga harus paham bahwa Indonesia itu merupakan negara heterogen, negara yang majemuk, negara yang terdiri atas keberagaman. Indonesia itu tidak terdiri atas satu suku, satu agama, satu golongan. Kita terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan semua itu diharapkan bisa apa? Hidup rukun. Seperti itu. Jadi memang apa nama itu sebagai seorang ASN juga ya Bapak Ibu semuanya, apalagi saya ini dari Surabaya nih. Ketika saya apa namanya itu pindah mutasi ke Gunung Kidul ini, saya mendapatkan budaya-budaya baru bahwa ternyata itu di Gunung Kidul itu unik seperti itu. Ada beberapa makanan yang bagi saya ekstrem tapi bagi masyarakat sekitar adalah makanan yang normal dikonsumsi seperti itu. Mungkin terkenal adalah walang goreng atau belalang goreng Bapak Ibu semua. Jadi di Gunung Kidul terkenalnya belalang goreng. Jadi keberagaman ini memang harus dijaga Bapak Ibu semua. Jadi mindset kita itu apa namanya itu memiliki mindset untuk apa? Menganggap bahwa Indonesia itu tidak terdiri atas satu golongan, tidak terdiri atas satu agama, tidak terdiri atas satu budaya. Budaya Jawa pun ternyata ada berbagai macam belahan yang lain. Ada di bagian Surabaya, berbeda juga di bagian Jogja. Jogja berbeda dengan Solo, Solo berbeda juga dengan Semarang. Itu pun dan itu pun kita sadari bahwa ternyata apa namanya Indonesia itu terdiri atas banyak budaya seperti itu. Ya, jadi kalau jawabannya memang C. Kalau jawabannya D, hanya penting bagi kelompok minoritas, saya rasa ini Bapak Ibu semua, kelompok mayoritas dan minoritas itu bahasa politis sebenarnya, bahasa kuantitatif, bahasa yang digunakan untuk menghitung. Ya, jadi di sini ketika kita ngomong budaya, kita tidak bicara lagi minoritas mayoritas seperti itu. Jadi di sini jangan sampai kita terjebak, terdistrak juga dengan kata-kata minoritas. Itu tidak sedang membicarakan angka politis. Kalau politis memang iya ada yang namanya mayoritas dan minoritas. Seperti itu. Kalau jawaban yang B dibatasi nggak mungkin karena manusia itu beda tempat udah beda budaya. Kalau dalam bahasa Jawa itu mau desa mau coro. Jadi beda desa udah beda acaranya juga. Jadi itu memang kita harus sadari. Seperti itu. Dan juga keberagaman juga bukan merupakan penghambat pembangunan nasional, malah sebagai apa? Sebagai karakteristik pembangunan nasional. Seperti itu. Pembangunan yang ada di Sumatera tidak akan mungkin sama pembangunan di Jawa dan itu pun sebaliknya. Jadi memang harus disadari seperti itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu soal ketiga.
Peran media sosial dalam kehidupan masyarakat modern adalah A. Hanya sebagai sarana hiburan. B. Mempengaruhi opini publik dan perilaku sosial. C. Menyebarkan informasi yang selalu benar. D. Mengurangi interaksi sosial secara langsung. Oke, Bapak Ibu persilakan untuk menjawab peran media sosial. B, B. Rasa semua Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua di sini memiliki media sosial, entah itu Facebook, entah itu TikTok biasanya, atau Instagram. Itu merupakan salah satu media sosial, tempat kita berbagi di halayak di netizen ya. Kita membuat story, berstatus, itu merupakan salah satu bentuk kita berbagi, sharing. Kita ada karena kita berbagi, itu bentuk internet seperti itu. Oke, di sini ada jawaban B, 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 ada jawaban A. Ini ada jawaban A, ada jawaban B. Oke, coba kita lihat jawabannya adalah B, D, C, A. Oke, Bapak Ibu semua, peran media sosial itu memang mempengaruhi opini publik, Bapak Ibu semua. Jadi, opini yang berkembang di masyarakat itu juga dapat kita lihat di apa? Di media sosial. Media sosial itu adalah satu, tapi dilihat banyak orang, yang akhirnya orang itu apa memiliki multi perspektif menanggapi kasus A. Ya, menanggapi kasus A ada misalnya ada nih kasus orang jatuh misalnya, orang jatuh masuk parit atau masuk apa itu parit ya, masuk got itu bahasanya, masuk parit. Ada orang berempati, ya Allah kasihan nih orang. Ada orang ada orang yang ngakak gitu. Wah, ini lucu ini kok bisa orang itu terjatuh di parit, apa nggak lihat matanya seperti itu. Atau ada juga yang apa namanya itu cuek, hanya menikmati tapi tidak ingin berkomentar. Nah, opini publik itu terbentuk apa dari media sosial juga. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Dan perilaku sosial. Jadi memang kita nggak bisa memisahkan antara media sosial dengan pemikiran kita dan perilaku kita. Karena apa yang kita lihat ternyata kita bisa memiliki pemikiran yang berbeda antara satu netizen dengan netizen yang lain. Seperti itu. Kalau jawabannya D, mengurangi interaksi sosial secara langsung, emang iya. Memang betul Bapak Ibu semua. Jadi media sosial itu ternyata mempengaruhi dalam interaksi kita secara langsung. Jadi kalau bisa kita secara online, kenapa kita harus bertemu secara offline? Sama seperti ini ketika kita ada di dalam kelas Zoom. Saya dari Gunung Kidul nih. Mungkin Bapak Ibu semua ada di luar Gunung Kidul, ada dari Jogja, ada dari Surabaya, dari Madiun, dari Jakarta, dari luar Jawa mungkin, ada dari Sulawesi. Nah, ternyata memang apa? Kita tidak perlu cara komunikasi secara offline ya atau luring, kita cukup bisa via Zoom, via Google Meet, kita bisa menyampaikan apa yang rapat ya, dan hal ini pembelajaran juga. Jadi hari ini semua itu terkemas dalam media sosial. Berikutnya juga yang C, menyebarkan informasi yang selalu benar. Saya rasa tidak Bapak Ibu semua. Jadi media sosial itu juga harus kita filter. Jangan sampai kita telan mentah-mentah. Dan jangan sampai karena kita telan mentah-mentah, akhirnya kita mengeluarkan opini yang salah juga ternyata. Misalnya berita berita tentang A, orang yang di-upload cuman dari setengah ke akhir, padahal ada klausul penyebabnya. Dan ini seringkali Bapak Ibu semua kita apa ya kegocek atau seringkali apa namanya itu keganggu seperti itu Bapak Ibu semua. Atau sarana sebagai hiburan juga saya rasa nggak mungkin. Pasti ada sarana informatif. Oke, oke Bapak Ibu. Tadi itu saya rasa gampang ya. Kalau yang ini coba seorang ASN ditugaskan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat. Sikap yang paling tepat ditunjukkan oleh ASN tersebut adalah memarahi warga yang masih membuang sampah sembarangan. B. Menyalahkan pemerintah karena kurang fasilitas sampah. C. Memberikan contoh langsung dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. D. Mengabaikan
masalah sampah karena bukan tanggung jawab pribadi. C, C. Oke, kalau ini sepakat semua jawabannya C, Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya C. Kalau poin tiganya A, di mana Bapak Ibu semua? Di mana Bapak Ibu? Ini kan yang C mungkin oke lah, kita langsung kita anggap benar C itu poinnya 4. Kalau poin 3 di mana? A, A, A. A. Langsung memarahi warga yang masih membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Oke, Betul itu. ya. Oke, yang poin 3 B, ya. B, B, B. B, B, Kak, B. D, Ya, D, B. Bukan, itu kan D. harusnya kan Ya, C, B. D, B. A, Bapak Ibu semua. C itu memberikan contoh langsung dengan menjaga. D, mengabaikan. B, menyalahkan pemerintah. A, memarahi warga yang masih membuang sampah sembarangan. Oke, jadi kalau kita bisa melihat eh, ini memang merupakan ini Bapak Ibu harusnya C, A, B, D harusnya. Ya, A, B, B. Ah, ya, Kak. Ya, jadi ini ada kebalik kunci harusnya A, B, D. Jadi memberikan contoh langsung dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar poinnya 4. Kemudian yang A, memarahi warga yang masih membuang sampah sembarangan, ini juga salah satu bentuk kepedulian tapi dengan cara yang kurang pas. Karena dengan kita marah-marah itu sudah membuang banyak energi ternyata. Jadi diharapkannya itu kita sebagai ASN, sebagai wakil negara, sebagai wakil pemerintah itu kita memberikan tauladan yang baik pada masyarakat seperti itu. Jadi ketika ada sebuah program dari pemerintah untuk kerja bakti, setidaknya kita sebagai ASN jangan malah kabur kerja bakti dari kerja bakti karena kita sebagai ASN akan menjadi bahan omongan. PNS misalnya, PNS itu P3K kok apa ya, kok nggak kerja bakti, kok malah sering sering pergi dan tidak pernah memberikan konfirmasi. Nah, itu juga menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu bentuk perbuatan yang tidak dapat dilanjutkan kembali. Istilahnya tidak patut dicontoh seperti itu. Jadi memang harusnya kalau memarahi ya benar tapi kurang pas. Kemudian kalau yang D, mengabaikan masalah karena bukan tanggung jawab pribadi, ini juga. Jadi sampah itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi sampah itu setidaknya kita sadar bahwa jangan sampai menjawab bukan tanggung jawab pribadi, tapi ini tanggung jawab kita pribadi. Kita juga sebagai manusia pasti menghasilkan sampah, menghasilkan limbah seperti itu. Kalau menyalahkan pemerintah karena kurang fasilitas pengolahan sampah, saya rasa jangan sampai menjawab yang ini Bapak Ibu ya, karena kita sendiri ini adalah wakil pemerintah seperti itu. Jadi setidaknya kita juga tidak mengkritik pemerintah seperti itu. Kita boleh yang namanya berkeluh kesah, tapi tidak boleh mengkritik seperti itu karena kita juga dipekerjakan oleh pemerintah seperti itu. Pemerintah Bapak Ibu ya, bukan secara subjek per individu ya, tapi pemerintah seperti itu. Oke, berikutnya. Sebagai seorang ASN yang bertugas di daerah dengan beragam suku dan budaya, sikap yang paling tepat untuk membangun kerukunan adalah A. Mengutamakan budaya sendiri di atas budaya lain. B. Mengabaikan B. perbedaan budaya dan memperlakukan semua orang itu sama. C. Menghargai dan menghormati keberagaman budaya serta mempromosikan persatuan. D. Memisahkan diri dari kelompok budaya yang berbeda. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab. C, C. Oke, jawabannya adalah yang C. C ya. C. Oke, menghargai dan menghormati keberagaman budaya serta mempromosikan persatuan. Oke, ini mungkin yang beragam budaya mendapatkan penempatan baru yang placementnya baru. Jadi memang kita harus menghargai dan menghormati keberagaman budaya setempat juga utamanya. Jadi
ada peribahasa bahwa di mana bumi pijak maka di situ langit dijunjung. Jangan sampai kita menjunjung langit asal asal langit kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya sepakat. Jawabannya yang C. Ya, menghargai dan menghormati keberagaman budaya serta mempromosikan persatuan. Jadi ketika kita berada di tempat yang baru, jangan menganggap bahwa secara kualitas budaya saya, asal saya adalah budaya yang paling baik. Ini merupakan salah satu bentuk apa namanya itu merusak persatuan. Jadi menganggap budaya kita lebih baik ketika kita baru bertugas di sebuah tempat yang baru, dirasa ini kok seperti ini budayanya, bukan budaya kerja ya, tapi budaya apa namanya budaya lingkungan tempat bekerja kok berbeda dengan budaya kita asalnya. Ini kok seperti ini. Nah, kita harus juga memiliki empati terhadap budaya orang lain, yaitu menghargai dan menghormati beragaman budaya seperti itu. Dan kita juga mempunyai mindset bahwa kita itu satu Indonesia seperti itu. Ya, kalau ada jawaban, ada jawaban C, D, B, A. Kalau memisahkan diri dari kelompok budaya yang beda, saya rasa tidak ya Bapak Ibu semua. Kita itu tidak bisa memisahkan kebudayaan satu dan kebudayaan yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki pemikiran yang sama, namun caranya aja yang berbeda. Jadi budaya satu dan budaya yang lain itu sebenarnya sama, cuman teknisnya saja, caranya saja yang berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin semisalnya adalah, kalau saya boleh menjelaskan ya, satunya adalah tradisi kematian kayak gitu. Tradisi kematian masyarakat Jawa dengan masyarakat Sumatera, masyarakat Sulawesi, Papua, Kalimantan, saya rasa semuanya sama, yaitu sama-sama bagaimana menghormati orang yang sudah meninggal pada intinya. Tapi mengenai teknisnya, bagaimana bentuk penghormatannya, kan macam-macam. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita semuanya mindset bahwa konsepnya itu menghormati orang yang sudah meninggal. Tetapi caranya, nah ini tergantung dari apa? Sukunya masing-masing. Seperti itu. Suku agamanya masing-masing. Yang mungkin antar suku, antar agama memiliki caranya yang berbeda-beda. Dan disitulah bagaimana kita dituntut bisa menghargai. Jangan sampai malah, ini apa sih budaya kok seperti ini, aneh kayak gitu. Itu sering, mungkin ada contohkan seperti itu. Tapi harapan saya selaku mentor, tidak ada pemikiran bahwa menganggap budaya ini budaya asli kita itu budaya yang paling bagus seperti itu. Kalau jawaban yang B mengabaikan perbedaan budaya dan memperlakukan orang yang itu sama, saya rasa belum bisa Bapak Ibu semua. Jadi kalau di sini ada mengabaikan perbedaan budaya dan memperlakukan semua orang itu sama, saya rasa itu tidak bisa juga dibenarkan karena apa? Kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa memperlakukan sama antar misalnya antar orang yang memang memiliki bahasa yang berbeda. Wah ini pasti semua bisa pakai bahasa Indonesia ini. Kalau saya lagi berkunjung ke sebuah daerah terpencil misalnya, semua bisa pakai. Padahal ternyata belum bisa Bapak Ibu semua. Dan di sini merupakan sebuah tantangan. Ternyata kita sebagai sesama orang Indonesia tidak bisa memperlakukan orang itu secara sama. Jelas ada yang namanya karakteristik perbedaan. Dan di sini kita dituntut untuk memahami perbedaan itu. Jadi jangan sampai punya bahwa wah semua orang itu sama, kita harus melakukan yang sama. Ya kita juga tidak bisa memperlakukan hal seperti itu. Jelas ada orang-orang yang perlu kita afirmasi, kita perlu tolong, kita perlu beri bantuan, afirmasi agar mendapatkan keadaan setara dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai punya pemikiran bahwa kita itu semuanya sama. Padahal secara nyata ya nggak sama, tidak ada yang sama. Otomatis kita sebagai misalnya kita lebih tinggi, maka setidaknya kita harus memberikan afirmasi atau bantuan pertolongan agar memiliki keadaan yang setara dengan kita. Seperti itu. Kalau mau mengutamakan budaya sendiri dan di atas budaya lain, saya rasa enggak ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan di soal berikutnya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan?
sampai soal ini? Lanjut, Pak. Udah Lanjut cukup. aja ya. Oke, Sejauh ini Iya. sih aman, Pak. Jadi lanjut aja. oke, baik. Enggak. Oke, soal berikutnya. Pernyataan yang paling tepat mengenai peran media sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Media sosial hanya digunakan untuk bersenang-senang. B. Media sosial selalu menyebarkan informasi yang benar. C. Media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. D. Media sosial tidak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Oke, Bapak Ibu silakan dijawab terlebih dahulu. C. B. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya ada nih beragam nih. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oh, ya juga ya. Biar beragam juga ya gitu. Biar kita heterogen ya gitu. D, ada D, ada C. Oke, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, udah langsung saya jawab aja dah. Oke, jawabannya itu yang C Bapak Ibu semua. Ya. Jadi jawabannya yang C, D, B, A. Jadi jawaban yang C, media sosial dapat menjadi alat menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Iya, di sini akan dapat. Jadi media sosial itu dapat menjadi alat untuk menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, sekaligus juga bisa menyebarkan informasi yang akurat. Jadi media sosial itu bagai pisau bermata dua. Apabila tidak bisa menggunakan dengan baik, ya otomatis kita mendapat keburukannya. Begitupun juga sebaliknya. Ya, Bapak Ibu semua. Jadi memang yang namanya apa namanya itu media sosial itu dijadikan alat, bahkan hoax yang paling ini yang paling cepat tersebar itu bukan dari mulut ke mulut lagi, tapi melalui apa? Melalui media sosial. Kalau mungkin di masyarakat desa yang namanya orang apa namanya itu lagi ngerumpi itu informasinya bisa dikatakan valid A1 kalau kata orang-orang. Dalam bahasa janji ya. Karena ini saya lihat Bapak Ibu semua ini usianya di atas saya ini semuanya nih. Jadi kalau saya ini usianya masih 27 Bapak Ibu semua karena saya kelahiran 97. Jadi saya masih 27 tahun. Mungkin ini Bapak Ibu semua usianya penyebaran paling cepat ada di ini di grup keluarga terutama. Jadi ada informasi langsung sebar nggak dibaca dulu. Ya, itu memang menjadi salah satu bentuk tantangan Bapak Ibu semua ketika kita menjadi seorang apa namanya itu ASN juga ya. Ketika ini kenapa kok menyebar hoax seperti itu? Harusnya diharapkan kita memiliki kemampuan literasi yang tinggi. Ketika ada sebuah informasi yang tersebar, setidaknya kita juga apa? Bisa memahami dulu. Jangan langsung disebar. Ketika itu hoax, berhenti di Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai udah tahu ini hoax bukan malah dihentikan tapi malah disebar terus. Kalau di media sosial WhatsApp itu kan ada pesan diteruskan berkali-kali. Nah, ternyata ini pesannya berkali-kali seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, kalau tidak ada signifikan, saya rasa signifikan ya. Tadi kan ada soal juga yang mempengaruhi opini publik dan pola pikir. Seperti itu perilaku manusia. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dalam menghadapi bencana alam, sikap yang paling tepat ditujukan oleh seorang ASN adalah A. Menyalahkan pemerintah karena tidak siap menghadapi bencana. B. Mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. C. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada korban. D. Membiarkan masyarakat mengatasi bencana sendiri. Oke, Bapak Ibu. C.
Oke, silakan jawab dulu Bapak Ibu. Oke, jelas ini jawabannya sepakat pasti semuanya adalah yang C. Oke, jadi eh, jawabannya adalah yang C. Jadi berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada korban. Misalnya, aduh saya ini kan bukan ASN BPBD, saya bukan ASN pemadam kebakaran. Apakah saya itu berhak? Jadi di sini Bapak Ibu diharapkan, karena nanti salah satu materi ini P3K ya, ada materi orientasi orientasi P3K namanya. Itu salah satunya adalah materi tentang mekanisme penyelenggaraan ASN. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua, masih bukan tupoksinya, tapi diharapkan Bapak Ibu mengetahui birokrasi. Karena kita menjadi salah satu bagian dari birokrasi, diharapkan kita tahu bagaimana tata cara berkomunikasi, bagaimana cara berkoordinasi. Semisal di daerah terpencil, Bapak Ibu di situ, dan hanya Bapak Ibu yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan birokrasi yang lain. Maka di situ setidaknya coba dihubungi, oh ini kalau ada bencana seperti ini, maka kita harus lapor kemana? Oh, ke BPBD, Badan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, atau bisa ke PMI juga seperti itu. Jadi memang ada bencana, maka setidaknya kita langsung berkoordinasi seperti itu. Jangan malah itu saling tunjuk untuk berkoordinasi, karena kita di sini yang tahu birokrasi. Ketika nanti Pak ini kok lama, gimana nih Pak? Jadi kita sebagai seorang ASN juga bisa menenangkan warga yang terkena bencana. Jangan malah kita juga ikut tersulut emosi. Ini bantuannya lama datang. Nah, setidaknya kita ini juga bagian dari pemerintahan, Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua. Ketika memang manusiawi ketika kita merasa bahwa kita sedang kena bencana, tapi kok kita tidak apa namanya itu segera bantuan. Oh, ternyata memang ada mekanisme menunggu bantuan itu datang. Jadi di sini Bapak Ibu semua diharapkan juga mengetahui seluk-beluk birokrasi. Jadi jangan sampai sebagai orang ASN nanti bukannya kita malah mendukung program pemerintah, tapi malah menolak program pemerintah. Nah, itu yang terutama di kawasan bencana seperti itu yang menjadi hal yang poin catatan penting yang salah seperti itu. Kalau yang jawaban B sama D saya rasa Bapak Ibu semua sudah bisa ini ya, bisa memastikan bahwa nggak mungkin hanya menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Nah, kita adalah abdi negara, pelayan pelayan masyarakat seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Seorang ASN yang ditugaskan di daerah konflik harus A. Menutup mata terhadap konflik yang dan fokus pada tugas. B. Memilih berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai. C. Mencari solusi damai dengan melibatkan semua pihak. D. Menganggap konflik sebagai hal yang biasa. Ya, Bapak Ibu silakan dijawab. Oke. Oke, di sini sudah semua sepakat menjawab yang C. Oke, hampir semua dari awal hampir C semua ya baik ya. Memang semuanya jawabannya C semua Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Mencari solusi damai dengan melibatkan semua pihak. Ya.
berarti itu pasti, tapi kita juga harus bisa membedah satu persatu Bapak Ibu semua dari jawaban-jawaban ini juga. Jangan sampai ketika nanti bertemu dengan soal yang serupa, tapi malah kita juga nggak bisa menjawab. Jadi harapannya di sini kita juga bedah satu persatu jawabannya. Jadi mencari solusi damai, ya benar sekali. Jadi kita dikatakan sebagai juru damai. Jadi kita sebagai mediator perdamaian, kita diharapkan apa? Bisa menangani konflik. Tidak, kita menangani konflik ya. Kemudian kalau menganggap konflik menjadi hal yang biasa, ya konflik itu adalah hal yang biasa. Setiap manusia ketika sudah bertemu dengan manusia lain pasti berkonflik. Dengan bertemu dengan manusia lain, kadang kita berkonflik dengan diri sendiri, mengalami dilema antara kepala dengan hati itu nggak sinkron. Akhirnya terjadi galau. Ini sering kali terjadi kalau saya ngajar di kelas itu, ketika saya melihat bagaimana seorang murid saya itu kelihatan ragu-ragu untuk berbohong, kamu berbohong ya. Kau bisa tahu karena apa? Bohong itu ada lepan konflik. Tapi awal mula konflik ada di uh, tidak sinkronnya logika dengan perasaan seperti itu. Ya, akhirnya menyebabkan orang itu berbohong. Jadi konflik itu hal yang biasa. Tapi kalau terus-menerus dibiarkan akan menjadi kejadian yang sangat luar biasa. Seperti itu. Kalau jawaban yang B, berpihak pada satu koma yang bertikai, jelas ini juga tidak bisa dibenarkan. Karena di sini diharapkan kita itu ada di tengah-tengah, di center. Tidak di kiri dan tidak di kanan. Kalaupun memang ada kecenderungan, mungkin orang itu ada kecenderungan, tapi di sini jawabannya tidaknya bagaimanapun Bapak Ibu menjadi ASN yang ideal. Oke, saya lupa Bapak Ibu semua menyampaikan bahwa ketika menjawab soal sosial kultural, kemudian manajerial, itu dan wawancara itu jangan menjadi malaikat. Jadilah ASN yang ideal. ASN itu manusia Bapak Ibu, bukan malaikat ya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa ntar menjawab soal-soal sosial kultural itu harus jadi malaikat loh. Jangan, pokoknya harus jadi malaikat, hatinya malaikat. Jadi jangan punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi di situ harapannya ideal. Ya, ASN yang berakhlak. Nah, itu salah satunya. Itu memang yang harus dipelajari seperti itu. Jadi bukan menjadi ntar jawabnya jawab malaikat. Lah wong ASN itu adalah manusia kok jawabannya malaikat ini kan. Nah, ini juga nggak sinkron nanti harap. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang sebenarnya itu jawabannya itu jawaban ideal, tapi karena kita itu cenderung baik, nggak logis, malah terkadang itu bisa menjebak Bapak Ibu semua. Jadi soal itu berarti pasti ada yang buruk. Belum tentu Bapak Ibu semua. Ada soal itu semua baik, baik semua, tapi kita harus mencari yang paling baik. Jangan semua, oh ini yang buruk ini. Ya, kalau soal nanti itu nggak akan keluar seperti itu Bapak Ibu semua. Yang dikeluarkan pasti akan semuanya baik. Nah, kan cari yang paling baik. Nah, seperti itu. Idealnya bagaimana? Apakah hanya uh, ceramah saja tanpa aksi, ataukah hanya aksi saja tanpa adanya pendekatan, ataukah hanya pendekatan saja tanpa melalui apa namanya itu pendekatan saja tanpa adanya keterlibatan. Nah, ini juga salah satu bentuk soal dan jawaban yang akan Bapak Ibu hadapi besok ketika tes. Jadi Bapak Ibu semua, harapan saya itu nanti Bapak Ibu semua jangan kaget ketika nanti soalnya itu ada yang baik semua, ada yang buruk semua. Karena kita di sini bukan jadi malaikat, tapi sebagai manusia, Bapak Ibu ya. ASN yang ideal, ASN yang berakhlak, seperti itu. Oke, berikutnya, dilanjutkan Bapak Ibu semua ya. Kemudian, peran ASN dalam pencegahan korupsi adalah A. Menutup mata terhadap tindakan korupsi yang dilakukan rekan kerja, B. Mencari keuntungan pribadi dari jabatan, C. Melaporkan setiap kasus korupsi yang ditemukan, D. Membenarkan tindakan korupsi dalam jumlah kecil.
Oke, kita lihat jawabannya semua. Ini kalau ngomong korupsi ini isu yang sensitif sebenarnya Bapak Ibu semua nih. Karena saya rasa setiap orang itu pasti korupsi. Nggak mungkin orang itu nggak korupsi. Korupsi itu seringkali kita itu apa namanya berpikiran bahwa korupsi itu cuman uang. Padahal salah satu bentuk korupsi itu nanti ada soal Bapak Ibu semua. Ada salah satu soal itu berbicara korupsi, tapi korupsinya korupsi waktu, korupsi moral. Bapak Ibu apakah paham dengan korupsi moral? Halo, Bapak Ibu, korupsi moral atau korupsi etika namanya? Apakah pernah mendengar istilah korupsi etika atau korupsi moral? Pernah mendengar, Pak. Oke, coba tuh Ibu, korupsi moral itu atau etika itu. Dengan Ibu siapa tadi nih yang menjawab ini? Contohnya, waktunya pulang jam 3 lewat 45, ini jam 3 udah pulang gitu. Ataupun masuk jam 7.45, ini jam 8 baru datang. Ya, itu korupsi waktu. Kalau korupsi moral ini, itu oke, korupsi waktu. Itu penyakitnya ASN gitu. Hampir semua, bukan ASN saja ya, tapi semua itu pasti melakukan korupsi waktu. Jadi yang harusnya diharapkan jam 7 datang, bukan jam 7 lagi, tapi melainkan jam 7 lebih 10. Ya, ini memang salah satu bentuk apa ya, sebuah kebiasaan yang buruk Bapak Ibu semua. Padahal absen itu sekarang semua sudah via aplikasi semua ya Bapak Ibu semua ya, yang memang terkunci dalam lokasi geotagging. Tapi ternyata juga seringkali diakali seperti itu Bapak Ibu, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi itu. Oke, jadi Bapak Ibu semua korupsi moral atau etika adalah bohong. Itu adalah salah satu bentuk korupsi moral dan etika. Kalau korupsi waktu, saya rasa semua orang pasti pernah melakukan ya. Yang seharusnya jatahnya pulangnya jam 4, kita lebih pulang lebih dulu. Seharusnya kita masih ada di kantor, kita malah ke pasar, kita ke mall. Banyak kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi dari jawaban ini memang adalah yang dia melaporkan setiap kasus korupsi yang ditemukan. Jadi ada yang namanya whistleblower namanya itu. Jadi kita itu ada mekanisme di mana pengaduan whistleblower. Jadi whistleblower itu adalah salah satu mekanisme yang diselenggarakan oleh lembaga anti korupsi di dunia juga. Itu pengaduan korupsi yang terjadi dalam sebuah instansi. Nanti kita laporkan ke situ, insya Allah kerahasiaan dijamin aman. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, itu biasanya nanti ada pengaduan ini saya melihat bahwa ada salah satu Pemkab pemerintah kabupaten yang ditengarai melakukan markup proyek. Nah, nanti kita bisa laporkan melalui inspektorat daerah. Kalau di kementerian ada inspektorat jenderal irjen seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau jawaban yang D, membenarkan tindakan korupsi dalam jumlah kecil, jangan sampai kita membenarkan tindakan 100 200 tiba-tiba jadi 1 juta Bapak Ibu semua. Kemudian menutup mata terhadap tindakan korupsi yang dilakukan rekan kerja, ini sangat tidak sangat fatal sekali Bapak Ibu semua. Kita tahu itu salah, setidaknya kita juga punya nurani, punya moral, setidaknya kita juga menegur pelan-pelan lah. Kalau emang nggak bisa tegur, coba nanti kita pakai dengan cara yang keras tapi tidak langsung kita sendiri yang melakukan, tapi dengan orang lain. Misalnya kita laporkan ke whistleblower masing-masing instansi. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, sikap yang tepat seorang ASN menghadapi kritik dari masyarakat adalah A. Menutup diri kritik dan menganggapnya sebagai serangan pribadi. B. Memarahi masyarakat yang mengkritik. C. Menanggapi kritik dengan terbuka dan berbagi kesalahan. D. Mengabaikan kritik dan tetap berpegang pada pendapat sendiri. Iya, Bapak Ibu, silakan dijawab. Oh, ini langsung padat sekali. Wih, ini keras banget ini.
Ini J, 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 81, 681, ini siapa lagi, ini siapa ini? Ini bapak atau ibu nih? Oke, jadi jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Menanggapi kritik dengan terbuka dan berbagi kesalahan. Jadi ini adalah idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai ASN yang ideal, ketika dikritik, jangan jadi ASN lah. Ketika kita jadi orang biasa aja yang tidak sebagai ASN, ketika dikritik kita juga harus berani terbuka dan memperbaiki kesalahan. Jangan merasa yang paling benar, karena kita juga diperhatikan oleh masyarakat. Tingkah laku dan tutur bicara kita. Nah, kemudian ketika menjawab mengabaikan kritik, saya rasa enggak ya Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap apa? Mendengarkan, jangan sampai mengabaikan kritik dan bahwa pendapat kita paling benar. Yang B, memarahi masyarakat yang mengkritik. Nah, ini adalah perbuatan yang salah Bapak Ibu semua. Saya rasa kritik itu tidak boleh, masyarakat yang mengkritik harus kita tampung, nggak boleh kita marahi. Selama tidak menjatuhkan harkat dan martabat kita harus terbuka. Tapi ketika sudah menjatuhkan harga dan martabat kita, itu mungkin bisa menjadi temuan khusus, ada tanggapan khusus. Tapi kalau misalnya dalam melayani kita itu kurang ramah, mbok sing senyum Pak misalnya, ya agak sedikit senyum, jangan merengut terus, kita juga melayani dengan senyum. Nah, itu mungkin harus kita terima. Tapi ketika sudah menyentuh apa namanya itu yang tidak bisa ditoleransi, misalnya mengatakan fisik, oke itu mungkin bisa saja kita apa namanya konterbalik seperti itu Bapak Ibu. Atau yang menutup diri dari kritik dan menganggapnya sebagai serangan pribadi, ya ini jangan sampai Bapak Ibu. Kita harus membedakan apakah ini berkaitan dengan perilaku kita atau dari fisik kita. Terkadang ini dikatakan kurang yang senyum Bapak Ibu itu, kitanya merengut aja. Ketika kita kenapa tak nyuruh-nyuruh saya senyum, nah seringkali seperti itu Bapak Ibu. Pak yang agak cepat Pak, ini saya butuh kayak gitu. Mungkin memang terlihatnya sedikit lambat mungkin jalannya kayak gitu. Nah ini juga harus juga diperhatikan Bapak Ibu semua. Ya, oke. Kemudian ini soal yang terakhir, peran ASN dalam pembangunan daerah adalah A. Hanya menjalankan tugas sesuai dengan instruksi atasan. B. Mengutamakan kepentingan pribadi. C. Berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. D. Membiarkan masyarakat membangun daerah sendiri. Oke, Bapak Ibu. Ya, sama aja ya jawabannya. Juga C lagi, C, D, B, A. Berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Jadi pembangunan daerah itu kita harus berkontribusi aktif, terlibat Bapak Ibu semua. Berarti terlibat itu apakah kita juga ikut bangun proyek Pak? Nah, kalau membangun proyek ya juga tidak Bapak Ibu, setidaknya juga kontribusi aktif itu dalam artian juga memberikan edukasi dalam bagi masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi memberikan edukasi sudah kontribusi. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi bukan berarti itu ada proyek kita harus ikut kerja bakti, enggak juga Bapak Ibu. Setidaknya kita bisa mengedukasi bahwa oh ini proyek buat apa ini. Nah, setidaknya kita menjawab bahwa oh ini proyek untuk irigasi karena kebetulan apakah kita wajib tahu semuanya? Tidak perlu tahu semuanya, tapi setidaknya kita juga bisa melogika bahwa dibangunkan jembatan berarti ini kan sebagai penghubung kedua daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sebagai ASN malah menyerang pemerintah. Seperti itu. Ya. Kemudian yang A menjalankan tugas sesuai, ya, kita sebagai ASN itu memang terikat bahwa kita harus loyal. Loyal itu terhadap pemerintah. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu, tapi terkadang ada oknum-oknum
yang memberikan instruksi di luar batas ASN. Seperti itu Bapak Ibu juga. Seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi memang banyak sekali, nggak sedikit, tapi setidaknya kita juga bisa membedakan juga seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan bersama saya? Halo, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Ibu. Ini Ibu siapa? Halo. Iya, Pak. Oh iya, oke. Silakan Ibu Bu Naisa. Oke. Iya. eh tapi apa namanya? Bukan seputar pertanyaan dan soal tadi, nggak apa-apa ya? Iya, silakan Ibu. Izin tanya, tapi bukan seputar pembahasan soal tadi, Pak. Iya, silakan. Iya. Punten ya. Waktu pendaftaran pertama kan kita suruh milih tuh. Ada ada pertanyaan bidang mapel kita. Nah, apakah ada soal-soal yang membahas tentang bidang teknis yang kita pilih kemarin gitu? Oh, ini untuk apa namanya itu kompetensi guru ya? Iya, Iya, oke. Kalau guru, langsung saya jawab ya, karena saya juga guru. Jadi soal P3K untuk tahun ini bukan soal permapel Bapak Ibu. Jadi bukan soal hmm, mapel, misalnya saya ini guru PPKN nih. iya, Itu bukan PPKN yang diujikan, tetapi SJT. Itu judgment test. Jadi soal ini sebenarnya Bu Naya itu udah pernah saya bahas di kelas saya. Di kelas SJT ini baru ini Bu. baru, baru, Baru baru join. Oke, nanti semingguan akan sih ada kurang lebih. kelas SJT, Hmm, akan ada kelas SJT untuk guru. Jadi guru itu tidak per mapel. Kalau tahun lalu memang ada mapel, kalau tahun ini tidak ada mapel. Semua guru diujikan dengan SJT, Situational Judgment Test. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang kompeten, Bapak Ibu juga yang lain di teknis, tenaga teknis misalnya, itu semua diujikan dengan SJT. SJT itu bagaimana kita menguasai konsep yang hmm, diimplementasikan, diterapkan. Jadi misalnya dalam soal guru itu nggak akan ditanyakan teori behavior itu apa, tapi yang akan ditanyakan ketika ada siswa yang nakal, bagaimana Bapak Ibu menangani? Seperti itu contohnya. hmm. Punten, Pak. Berarti nanti tidak ada soal seputar mapel kita Nggak kayak ada, waktu tahun nggak ada. kemarin. Karena kalau soalnya itu bentuknya mapel, otomatis yang saya tadi ini di PPT saya itu benar. Di PPT saya itu di Permenpan ya, lebih tepatnya ini. Itu saya munculkan kembali Bapak Ibu di layar ini. Nah, ini, eh, seleksi, seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 butir soal. Kemudian untuk materi soal sel teknis bobot paling benar, paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Saya tidak menjawab bernilai 0. Berarti di sini soalnya hampir sama seperti tidak ada soal misalnya ini Bu Naisa ini guru apa ini? Guru PAI, Pak. PAI ini tidak akan ditanya usul Mm-mm. pokoknya apa. Mm-mm. Misalnya ini Enggak, ayatnya tentang berarti iya, berarti tahun sekarang tidak ada pertanyaan tidak ada mapel ya, soal Pak itu, ya? tidak akan ditanya Nabi Muhammad lahir di mana itu nanti. Iya, soalnya kan waktu tahun-tahun kemarin kan ada tuh hadis, Al-Quran muncul Ya, semua apa gitu. iya kalau tahun Berarti lalu sekarang memang aman ya? betul ya aman. Jadi Al- Ibu kemarin ini dari Alhamdulillah. MI MTS man SMA, Pak. Oh SMA. Kalau SMA Mm-mm. itu kan PAI-nya umum ya. Tidak akan ditanya itu lagi loh Ibu. Jadi nanti itu
terkait manajemen kelas. Bagaimana ibu sebagai guru itu bisa menangani kelas. Misalnya ada siswa yang berkebutuhan khusus inklusi, bagaimana menangani agar mau membaur seperti itu. Baik. Terima kasih Pak, penjelasannya Ya, cukup jelas. baik. Pak, Oke, izin bertanya, ada oke, silakan di ya? apa ini? Bertanya apa Ibu? Ini saya Herunisa, Heru, Ibu Herunisa. oh, Indonesia, ya, bisa Ya, open cam? akunya nggak pakai kerudung Pak, orang Oh, pakai kerudung. Oke, oke, silakan, silakan. Oke, gini kan kalau saya bidan ya Pak ya. Jadi ini teh soal-soal sosial kulturalnya itu kebanyakan mengarahnya kalau saya lihat lebih ke guru gitu. Ini nyambung nggak sih Pak? Dan biasanya kan kalau tahun kemarin saya mengikuti tes P3K itu soalnya lebih menjuru ke kebidanan juga gitu. Ada soal yang menjuru ke kebidanan. Kalau ini kebanyakan ke guru gitu. Jadi gimana ini? Gimana gitu depannya gimana ini soalnya kan saya kebidanan gitu jadi harus nyambung gitu Pak ya gitu segitu aja sih oke, baik. Dari kebidanan, tapi ternyata merasa bahwa soal-soalnya guru apa? gitu Ternyata Beda soal itu mungkin untuk kayak tahun guru ya. kemarin. Oke. ya Jadi sebenarnya kalau soal kultural, manajerial itu sifatnya umum, Ibu semua, Bapak Ibu semua. Tidak ada ini spesifik untuk guru, tidak ada spesifik untuk kebidanan, nggak ada. Jadi soal itu memang dirancang khusus memang untuk umum, kecuali kalau nanti teknis, kompetensi teknis baru nanti dibedakan. Oh ini untuk guru, untuk nakes, untuk teknis peralatan laboratorium misalnya ada operasional kesehatan misalnya itu beda-beda di Selkom, tapi untuk sosial kultural semua itu umum, tidak ada perbedaan. oh iya Seperti itu, terima Ibu. kasih terus Ya, itu apa ada masukan juga. Kalau untuk ngebahas soal misalkan yang benarnya dikasih tanda, jadi yang salahnya juga dikasih tanda, jadi biar apa ya, biar oh tahu ini yang salahnya, ini yang benarnya. Itu saran ke satu ya. Tuh. Terus oke, baik saran Ibu. kedua itu kalau pemilihan jawaban itu kalau bisa diacak gitu, jangan chat terus. Jadi kita tuh otak tuh biar apa ya, pikir Terus ya, gitu, Ibu. Ya, gitu. Ya, ya baik Ibu. Terima kasih untuk sarannya. iya Nanti akan saya sama-sama. perbaiki, ya. Seperti itu. Oke oke. Oke, Makasih. untuk cukup Bu Hairunisa. Cukup cukup. Terima Cukup, kasih. oke, terima kasih Bu. Oke. Kemudian ini ada Bu Imanah dari SMAN 1 Gegesik. Beberapa jawabannya benar, ternyata salah. Bagaimana cara menjawab untuk membedakan soal atau jawaban yang tepatnya? Nah, bagaimana mengontrol konsepnya ini contoh soalnya kayak gini. Wah, mana nih? Itu di layar. Oke, seorang siswa sangat pemalu dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Bagaimana Anda membantu siswa ini agar lebih percaya diri dan mau berprestasi? Oke, di sini yang benar, ini Ibu menjawabnya yang opsi E ya, mengarahkan siswa korban bullying untuk berkonsultasi dengan konselor sekolah. Padahal jawaban yang paling benar adalah yang mengajak seluruh kelas untuk berdiskusi. Oke, ini soal ini soal dari kita ya. Nanti coba ini saya tinjau ini. Ini ada ini soal, ini soal kapan lagi nih? Oke, ini mengarahkan siswa korban bullying untuk mengajak seluruh kelas untuk bercerita tentang dampak negatif bullying. Oke, jawabannya ini mengapa jawabannya mengapa jawabannya adalah mengajak seluruh kelas untuk berdiskusi berdiskusi. Oke, ini juga saya baca dulu, mengatakan siswa ini korban bullying.
Oke, jadi sebenarnya gini, Ibu Imanah ya. Jadi kalau saya bahas, jadi dalam soal ini itu ada berpartisipasi dalam diskusi kelas dan di sini juga belum tahu ini apakah peserta didik tersebut merupakan korban bullying atau bukan. Di sini kalau soalnya dijelaskan seorang siswa sebagai korban bullying berakibat menjadi pemalu. Oke, itu mungkin jawabannya bisa jawaban ibu. Tapi ketika di sini apa namanya itu masih belum terdeteksi apakah ini korban bullying atau bukan, maka setidaknya adalah mengajak seluruh kelas untuk berdiskusi seperti itu. Jadi di soal ini belum tegas menyatakan bahwa siswa tersebut adalah korban bullying. Seperti itu. Memang soal ini saya sadar kemarin ketika merancang soal itu harus ada soal memantik biar nanti akan terjadi konflik ini di antara mentor dan mente itu. Dan itu adalah hal yang wajar bagi saya. Dan di situ ini pasti akan ditanyakan nih. Memang ada soal yang saya selipi tidak yang sifatnya apa namanya itu belum tegas, tapi itu membuat pusing. Seperti itu. Keadaan yang belum tegas. Hanya dijelaskan pemalu dan jarang berpartisipasi, tapi di sini tidak disebutkan sebagai korban bullying. Maka setidaknya otomatis kita cari jawaban yang sifatnya umum. Sifatnya umum apa? Mengajak seluruh kelas untuk berdiskusi tentang dampak negatif bullying. Karena apa? Di sini kita tidak bisa belum mendeteksi apakah siswa ini malu karena dibully atau bukan. Seperti itu Ibu Imana. Apakah sudah terjawab Ibu? Halo? Ini yang lain. Oke, dalam sebuah diskusi kelas, dua siswa terlibat dalam perbedaan pendapat. Marhabana. Oh, lagi Yam. Bagaimana Anda akan mengelola situasi agar diskusi tetap konstruktif? Oke, jadi di sini soal ini kita sebagai mediator, ya mediator, dan kita juga tidak terlibat dalam diskusi secara langsung, mediator Bapak Ibu semuanya, Tubuh Imana. Di sini memang harus adanya mengingatkan seluruh kelas tentang pentingnya menghormati pendapat orang lain. Jadi di sini kita ingatkan, jangan tiba-tiba langsung masuk untuk konstruktif. Kita arahkan dulu, karena mulai memanas. Agar tetap konstruktif tidak rusak, kita ingatkan dulu. Langkah paling utama, jangan langsung kita eksekusi, langsung kita cut. Oh ini panas nih, kita cut. Biarkan anak itu, nah ini dulu, membangun dulu. Yang penting kita ingatkan, ayo dihormati dulu pendapatnya. Ini kan panas, berarti kan situasinya kan sedang nggak kondusif. Nggak kondusif, maka setidaknya kita ingatkan bahwa apa? Oh ternyata kita diingatkan dulu sisanya untuk tidak apa namanya itu memotong pembicaraan orang lain. Kok tiba-tiba kita memotong? Nah, kita ini yang patut apa namanya dipahamkan lebih lanjut bahwa ketika anak diskusi, kita diamkan dulu, kita lihat, kita amati, baru nanti kita memberikan pandangan ketika memang sudah kerja. Kalau hanya mulai memanas, itu diberikan dulu. Nah ini kan mulai memanas dan belum sejauh pemikiran yang dijawab oleh Bu ini mengenai perdebatan seperti itu. Jadi kita mencoba bagaimana kelas debat itu apakah ketika ada panas langsung kita potong? Tidak. Tapi kita coba ingatkan, mohon Ibu dulu pendapat ini, tolong tenang dulu. Tidak mungkin dipotong, nggak mungkin. Seperti itu Ibu. Itu ya. Oke.
ini Bapak Ibu Deksi Malela ini, Ibu Deksi Malela ini nanti kan banyak tuh, ada peralatan laboratorium, ada apa, nanti spesifikasinya bagaimana, spesifikasi jabatan yang dilamar, jangan sampai belum tahu spesifikasinya apa. Kan ada administrator umum, ada pengadministrasi, sorry, ada arsiparis, ada pengadministrasi umum, ada peranata laboratorium, kalau nggak salah ya. Nah, Ibu ini melamar yang mana? Seperti itu, karena ini juga termasuk jabatan fungsional, 3 ini. Apa ini soalnya nih? Oke, seorang siswa merasa bahwa dia dikucilkan oleh teman-temannya dan jarang diajak bermain atau belajar bersama, bagaimana menanganinya? Oke, ini merasa bahwa dikucilkan. Oke, ini mengadakan kegiatan kelas yang mendorong semua siswa untuk berinteraksi lebih sering. Jadi di sini karena memang dikucilkan Bapak Ibu semua, Bu Imana. Jadi di sini kita coba berikan stimulus lebih dahulu. Dengan cara apa? Melalui kegiatan yang melibatkan banyak siswa. Kita amati dulu, ini kenapa sih? Apakah ini kan hanya perasaan siswa? Kita juga belum kita belum melihat secara langsung. Kita lihat dulu, apakah memang benar terjadi dikucilkan atau dia yang menarik diri. Terkadang peserta didik itu ketika ceritanya, saya dikucilkan Pak, saya nggak dapat teman. Oh ternyata peserta didik ini yang bermasalah, ternyata ada problem. Makanya kita asesmen diagnostik melalui apa? Mengadakan kelas yang membutuhkan semua partisipasi. Coba kita lihat di situ, apakah anak ini tidak ditemani atau anak ini yang menarik. Seperti itu. Nah ini, seperti itu Ibu Imana, jawaban saya seperti itu argumentasinya. Oke, selanjutnya di pengadministrasi perkantoran. Oke, baik. Jadi nanti Ibu Deksi Malela nanti soalnya pun juga seputar administrasi perkantoran. Tidak akan ditanya soal guru. Cara mengajar tidak akan ditanya seperti itu. Tapi akan ditanya bagaimana mekanisme persuratan birokrasi seperti itu. Contohnya Ibu, karena saya kebetulan bukan dari pengadministrasi perkantoran, saya guru seperti itu. Jadi nggak akan jauh-jauh dari situ bentuk soalnya. Ya sama Bu Juniati, nanti ketika soalnya itu tentang administrasi sekolah itu kan jabatannya kan bukan di pelamarnya, kan bukan administrasi sekolah, tapi pengadministrasi umum atau arsiparis. Nah, kerjanya juga sama. Kerjanya pun nanti akan ditanya bagaimana mekanisme arsiparis. Jadi Bapak Ibu semua yang melamar sesuai dengan jabatan fungsionalnya, mohon untuk dipelajari mengenai jabatan sebagai pengadministrasi umum itu tugasnya apa saja, haknya apa saja, kewajibannya apa saja, bagaimana mekanisme kerjanya, seperti itu. Seperti itu Ibu Deksi Malela. Ini oke, Bu Imana cukup? Oke, bagaimana? Oke, terima kasih Bu Imana untuk feedbacknya. Oke, Bu Deksi Malela izin bertanya, saya baru tahu. Oh, soalnya di pelajaran SJT saja Ibu. Soal SJT. Soal SJT, jadi nanti silakan laporkan ke admin saja, karena soal yang diperlukan ada soal SJT, bukan soal mapel. Seperti itu. Sudah konfirmasi ke kementerian, memang yang dikeluarkan adalah soal SJT, situational judgment test, bukan soal kompetensi mapel. Karena kalau kompetensi mapel tidak akan muncul 4321, otomatis 5 dan 0. Benar kali 5, salah kali 0. Seperti itu Ibu. Oke, mengenai request dari Bu Imana, silakan bilang ke admin saja ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, saya ini sudah cukup. Nanti bisa disambung ke admin. Saya mau undur diri karena kebetulan ini habis ini saya ada kegiatan juga. Nanti kita lebih cukupnya kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua.